Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang intinya adalah untuk kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa juga semoga selalu tersanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'u tabi'in, dan orang-orang yang selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan ditetapkan istiqomah menjalani sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wal akhwat fillah. Alhamdulillah hari ini kembali lagi kita di Selasa malam Rabu, yaitu kajian fikih. Alhamdulillah guru kita, Gurunda Ustadz Ansori LC sudah ada di hadapan kita, yang insya Allah kedepannya akan menerangkan tentang ilmu, diharapkan untuk menyerap semua ilmu yang beliau sampaikan, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang beliau sampaikan. Baik, kita mulai majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ayuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang sampai dengan malam hari yang berbahagia ini kita senantiasa diberi curahan nikmat tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam. Allah berikan kesehatan dan kesempatan. Allah berikan banyak nikmat hingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka di kesempatan malam hari ini. Kita dapat hadir bersama, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkendaraan sampailah kita di tempat ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini adalah wujud kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan mudah-mudahan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang akan diboyong sampai di akhirat nanti. Jadi kebersamaan yang tidak hanya sebatas kebersamaan di duniawi, tetapi kita semua berharap, bermunajat,
Memohon kepada Allah kiranya kebersamaan ini adalah kebersamaan yang mengantarkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, melaksanakan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam hari ini kita ingin coba kembali mengingat dan melanjutkan materi tentang fikih faraid sebagai selingan dari fikih muamalah. Sebenarnya fikih faraid ini adalah fikih khusus, tetapi dia juga bisa berkaitan dengan hubungan antar satu orang dengan orang lain. Dan umumnya hubungan yang seperti itu dalam fikih adalah masuk fikih muamalah. Sekalipun karena fikih faraid itu adalah pembahasan yang luas, panjang dan lebar, maka pada akhirnya para ulama pun menuliskan kitab faraid dengan kitab tersendiri, beda dengan kitab fikih yang khusus seperti muamalah atau fikih yang fikih ibadah. Maka fikih faraid disendirikan. Ada para penulis-penulis kitab yang khusus membahas tentang faraid. Ada pula yang khusus membahas tentang muamalah. Tetapi sebenarnya seluruh fikih masuk dalam satu kategori besar, yaitu fikih yang besar, fikhul akbar. Maka fikih yang besar, yakni fikih ini adalah kumpulan dari seluruh persoalan, baik nanti ibadah ataupun muamalah, yang jelas adalah fikih syariah. Maka semuanya mencatat atau tercakup dalam pembahasan fikih. Maka di kesempatan ini sebagai satu bentuk selingan tentunya, karena fikih jual beli yang pernah kita bahas sudah sampai di poin yang kelima di antara jual beli yang dilarang, sudah 3 kali pertemuan. Maka supaya tidak bosan, kita kesempatan malam hari ini akan coba kembali melanjutkan fikih faraid yang sempat kita jeda karena melihat rasa-rasanya ada kebosanan jika terus-terusan. Maka dengan ketentuan itu atau dengan pilihan itu, akhirnya kita coba untuk selingan yang lain. Maka di kesempatan ini izinkan untuk kemudian kita mengkaji fikih faraid. Kita sampai pada pembahasan seorang ayah. Sebelumnya kita membahas terakhir dalam catatan saya adalah cucu perempuan. Cucu perempuannya si mayit dapat berapa, itu sudah pernah kita selesaikan. Berikutnya adalah ayahnya si mayit. Karena sesungguhnya seorang yang meninggal, bila mana dia masih muda, sangat mungkin punya ayah atau orang tua. Ayah ibunya itu akan dapat berapa? Kita akan bahas di kesempatan ini adalah ayahnya si mayit akan dapat berapa warisan dari si mayit. Jadi kalau disebut ahli warisnya, orang yang berhak menerima warisan itu adalah ayah bagi si mayit, maka berarti dalam hal ini yang menjadi mayit adalah anaknya. Tapi orang yang meninggal itu tidak perlu ada kejelasan bagi yang hidup ketika membahas tentang warisan. Berbeda dengan ketika diumumkan telah meninggal dunia si fulan bin fulan misalnya. Siapa dia? Anaknya si fulan. Karena ayahnya masih ada, sedangkan anaknya itu yang meninggal dunia, maka disebutkan anaknya yang fulan, tak masalah. Tapi ketika membahas tentang fikih faraid atau tentang pembagian harta warisan, maka yang meninggal statusnya adalah jenazah, mayit, tidak ada lain. Sedangkan orang-orang yang hidup adalah apanya dia. Oh, si fulan ayahnya, ini perempuan siapa istrinya, ini lagi anaknya, ini siapa ibunya, dan seterusnya. Saya pernah selesai kajian, ada seorang yang bertanya, ada pertanyaan yang perlu diluruskan.
Dia bilang saudara perempuan saya meninggal dunia. Lalu ahli warisnya ada suaminya, ada ayah ibu, lalu ada saudara laki-laki, dan ada keponakan. Kita lihat di sini, saudari perempuan saya meninggal dunia, ayunya dia meninggal. Ada suami, gak masalah. Di sini benar, karena laki-laki ini adalah apanya yang meninggal, dia adalah suaminya. Pertama ada suaminya, lalu ada ayah ibu. Gak masalah penyebutan ayah ibu, karena ayah ibunya mayit, ayah ibunya dia yang bertanya juga. Jadi tadinya dua bersaudara, kakak beradik. Ini yang laki-laki yang bertanya kepada saya. Lalu ini yang perempuan yang qadar Allah sudah meninggal dunia dan meninggalkan suami. Lalu ada ayah ibu. Penyebutan ayah ibu tidak masalah. Karena apa? Ayah ibunya si mayit, ayah ibunya dia yang bertanya juga. Sedangkan suaminya si mayit, tidak mungkin suaminya dia yang bertanya. Kan begitu. Berikutnya siapa lagi ahli warisnya setelah suaminya, ayah dan ibunya? Lalu ada saudara laki-lakinya. Siapa saudara laki-lakinya? Dia yang bertanya sebagai adik laki-laki. Tidak masalah. Yang terakhir yang jadi persoalan adalah ada keponakan. Ternyata dia salah sebut di sini. Keponakan yang dia maksud ternyata setelah diselidiki adalah anak laki-laki si mayit. Dia salah menyebutkan karena anak laki-lakinya si mayit dinisbatkan kepada dia. Memang kepada dia adalah keponakan bagi dia. Ini ada ayunya, punya suami, punya anak. Anaknya laki-laki, anaknya ayunya bagi dia adalah keponakan. Kan begitu? Nah, dia salah sebut di sini ada keponakan. Maka perlu diluruskan, sebenarnya bukan keponakan, tapi ini adalah anak laki-lakinya. Dengan adanya anak laki-laki ini membuat dia tidak dapat. Kan begitu? Karena ada anak laki-laki dan juga ada ayahnya. Maka nanti ini saudara laki-laki tidak dapat karena terhijab oleh ayah dan anak laki-laki. Nah, ini salah satu kasus. Kita ingatkan kepada ikhwan semua supaya penyebutan orang-orang yang hidup adalah apanya si mayit, bukan kepada apanya kita yang sedang bertanya atau membahasnya. Nah, di sini kita akan bahas bagian ayahnya si mayit. Ayahnya si mayit akan dapat berapa warisan dari si mayit? Ada 3 kemungkinan. Seorang ayah dari si mayit mendapatkan warisan dari si mayit. Mendapatkan pertama adalah sisa asabah bin nafsi. Yang kedua kemungkinan mendapatkan 1/6 plus sisa. Dan yang ketiga mendapatkan 1/6 saja. Saya ulangi, asabah bin nafsi mendapatkan sisa kalau ada istilah asabah. Lalu yang kedua 1/6 plus sisa, yang ketiga 1/6 saja. Landasan hukum kita berbicara ini adalah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, "Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad." Bisa dicek nanti di ayat itu, ayat 11 dari surat An-Nisa. Dan untuk 2 ibu bapak, ya ayah ibu, orang tua, masing-masing dari keduanya adalah 1/6 dari yang ditinggalkan oleh si mayit jika mayit itu punya anak, punya keturunan. Ini Allah sudah berikan gambaran syaratnya. Ayah ibu kalau ditinggal meninggal oleh mayit, anaknya, mayitnya itu punya anak-anak, yakni cucu bagi orang tua sebenarnya. Tapi sekali lagi orang yang hidup apanya si mayit, bukan apanya yang sesama yang hidup. Jika mayitnya punya keturunan, maka ayah ibu masing-masing 1/6. Fa illam yakul lahu walad. Berikutnya Allah katakan, kalau
mayitnya itu tidak punya keturunan. Wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Sedangkan yang mewarisi hartanya adalah ayah ibunya, maka untuk ibu, Allah katakan, adalah 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika mayitnya itu punya beberapa saudara, beberapa saudaranya si mayit itu juga adalah anak-anaknya dari orang tua. Yang jelas mayit punya beberapa saudara. Maka jika mayit punya beberapa saudara, tidak hanya 1 orang, 2 orang atau lebih saudaranya, maka untuk ibunya si mayit adalah 1/6. Jadi ketentuan 1/6 buat seorang ibu adalah bila mayitnya punya keturunan dan atau punya beberapa saudara. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, sedangkan bila mayit tidak punya keturunan sama sekali, lalu tidak ada beberapa saudara, maka otomatis ibunya si mayit dapat 1/3. Kita akan lebih detail syarat-syaratnya dengan pembahasan khusus seperti sobah bin nafsinya atau 1/6 plus sisa dan 1/6-nya saja. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, karena lebih khusus kepada ayah terlebih dahulu. Tadi di dalam ayat itu ada bagian ayah dan ada bagian ibu, maka disebutkan ada 1/3 buat ibu. Sedangkan ayah tidak ada ketentuan 1/3. Lalu ada catatan tentu yang diingat dari ayat tadi. Yang dimaksud keturunan dalam ayat tadi adalah keturunan si mayit. Keturunan si mayit itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak, bisa cucu. Lalu di dalam ayat tadi ada kata-kata ayah ibu. Dan untuk kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ayah yang dimaksud dalam ayat tadi adalah ayah kandung si mayit, dengan akad pernikahan yang sah. Jadi bukan ayah angkat. Kalau ayah angkat bukan ahli waris dari si mayit. Seorang diangkat oleh orang tua, lalu qadarallah ini anak yang diangkatnya meninggal dunia lebih dulu, maka dia tidak mewariskan harta kepada ayah yang pernah mengangkatnya. Maka ayah yang disebut dalam ayat tadi sekali lagi adalah ayah kandung dari si mayit yang membuat dia ada dan terlahir ke muka bumi ini dengan akad pernikahan yang sah. Bukan ayah angkat, bukan pula ayah tiri, bukan pula ayah biologis yang karenanya dia berzina dengan ibunya. Ayah biologis, bukan dalam pernikahan yang sah. Karena seorang berzina dengan perempuan, lalu lahirlah bayi hasil zina, maka nanti bayi hasil zina itu bisa saling mewarisi antara dia dengan ibu yang melahirkan. Adapun dengan bapak biologis tadi, bapak biologis karena memang secara hukum biologinya bayi ini lahir karena ada bapak, tapi bapak tadi bapak yang berzina dengan ibunya, tidak dalam hubungan pernikahan yang sah, maka disebut bapak biologis. Jadi bapak yang dimaksud dalam ayat tadi sekali lagi adalah ayah kandung yang sah dari si mayit, bukan bapak angkat, bukan tiri, bukan pula yang biologis. Ini yang tersebut dalam ayat tadi. Nah, seorang ayah dari si mayit, ayah kandung tadi, akan mendapatkan asabah bin nafsi atau dapat sisa itu kalau mayit tidak punya keturunan sama sekali. Kita akan catatkan, mohon maaf, agak grogi saya kalau ada ibu-ibu ini. Ayah kita bahas. Seorang ayah ini pertama akan mendapatkan asabah bin nafsi. Asabah
bin nafsi atau sisa. Kapan ayah ini, ayahnya si mayit, akan dapat asabah bin nafsi? Syaratnya mayit tidak punya keturunan sama sekali. Keturunan itu bisa anak, bisa cucu. Yang jelas mayitnya tidak punya keturunan, maka ayahnya si mayit dapat asabah bin nafsi. Yang kedua, tadi seorang ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Kapan seorang ayahnya si mayit dapat 1/6 plus sisa? Jika mayit punya anak perempuan atau keturunan perempuan. Yang jelas mayitnya punya keturunan perempuan, tidak ada laki-laki. Maka membuat ayahnya si mayit dapat 1/6 plus sisa. Gampang ini insya Allah. Yang ketiga, ini kaidah ini ikhwan sekalian. Dari sini nanti kita terapkan pada contoh. Dengan contoh itu akan lebih jelas. Dan mudah-mudahan nanti ketika menebak dalam contoh insya Allah tidak ada salah ketika sudah berpedoman pada aturan ini. Ini ada syarat-syaratnya. Yang ketiga, ayahnya si mayit akan dapat 1/6 saja. Kapan? Kalau mayit punya keturunan laki dan perempuan atau laki saja. Yang jelas ketika mayitnya punya anak laki-laki atau ada anak perempuan bersama, ada dua-duanya, maka ayahnya dapat 1/6. Atau tidak ada anak perempuan tapi ada laki-laki, maka di sini ada laki dan perempuan atau ada laki-laki saja, tidak ada perempuan, maka ayahnya si mayit dapat 1/6. Ini ringkasan kita kedepankan. Dengan ini mudah-mudahan lebih jelas dan insya Allah kita terapkan dengan adanya contoh. Dengan contoh ini insya Allah nanti akan lebih jelas lagi. Kita lihat, kalau ada suatu kasus di masyarakat, seorang muslim wafat meninggalkan istri dan ayah. Muslim wafat meninggalkan istri, ayah, anak belum punya, ibu sudah tidak ada, saudara-saudara tidak ada. Pokoknya yang menjadi ahli warisnya si muslim tidak ada lain kecuali istri dan ayah. Dua ahli waris. Harta warisan 800 juta. Misal. Di sini kita akan tuliskan muslim, kasus muslim wafat, harta 800 juta. Siapa ahli warisnya? Tadi disebutkan ada istri. Lalu ada ayah. Ayahnya ini ayahnya si muslim. Ini laki-laki. Ini perempuan. Apanya si muslim? Istrinya. Ini laki-laki. Apanya si muslim? Ayah kandungnya. Bukan ayahnya si istri. Sebab kalau ayahnya si istri, bagi si muslim apa? Ayah mertua. Bukan ahli waris. Di sini ayahnya si muslim. Nah, saudara-saudara, ini yang kita bahas. Dia dapat berapa? Muslim di sini tidak punya keturunan sama sekali. Berarti ayahnya si muslim dapat apa? Sisa. Sedangkan istrinya si muslim dapat berapa? Lihat. Dulu pernah kita bahas, seorang istri kalau ditinggal duluan wafat oleh suaminya dan suami itu tidak punya keturunan dari istri sebelumnya, kalaulah dengan yang istri sekarang ini adalah istri kedua ini, sebelumnya pernah punya istri tapi istri tersebut sudah diceraikan atau meninggal dunia, kawin lagi dengan istri yang sekarang, dengan sebelumnya atau yang sekarang belum punya keturunan, atau ini istri satu-satunya dan pertama kali dan yang terakhir mungkin, sehingga dia meninggal dan belum punya keturunan sama sekali, maka dalam hal ini seorang istri ketika ditinggal wafat suaminya tidak punya keturunan, dia dapat 1/4.
Maka tinggal selesaikan kalau sudah seperti ini. Sudah ketahuan semua, istri 1/4. Ayahnya dapat sisa 1/4 dari 800. Hah? 200 juta. Ya kan? Sisanya berapa? 600 juta. Seorang istri dalam hal ini istri tidak boleh komplain kenapa hanya 200 sedangkan ayahnya sudah tua juga masih dapat 600. Ini harta 800, mesti diingat bahwa 800 ini adalah harta murni milik si muslim, tidak lagi yang bercampur dengan hak istri. Kalau masih ada yang bercampur dengan hak istri, maka dipisahkan terlebih dahulu. Kalau misal kami pernah menyelesaikan kasus warisan Jumat lalu, dan sebelum-sebelumnya pernah juga menyelesaikan kasus di Perum Raja Pasar Permai. Ada 2 rumah dipunya. Suami istri dua-duanya sudah meninggal dunia. Lalu istrinya yang lebih dulu meninggal. Kita ingin selesaikan hartanya si istri, si perempuan ini. Karena keluarganya adalah keluarga jamaah haji yang bersama dengan Ustadz Nurdin berangkatnya. Saya dengan Ustadz Nurdin hadir dan menyelesaikan kasus ini. Ini perempuan, adiknya dari jamaah haji yang berangkat bersama Ustadz Nurdin. Nah, kita ingin selesaikan ini. Ternyata rumahnya 2. Yang 2 ini ternyata setelah kita telusuri, yang pertama rumah dia punya sebelum menikah. Berarti itu sudah jelas harta milik si perempuan ini. Tidak lagi bersama dengan suaminya. Lalu rumah yang kedua adalah milik berdua, dibangun bersama. Siapa? Berapa? Akhirnya diketahui 60% buat istrinya, hak istrinya, 40% hak suami. Ini rumah pertama 300 juta terjual. Rumah yang kedua dibagi 2, 60% dari penjualan rumah 300 juta juga. Berapa? Hah? Dirubahnya 160 jutaan. Sini 40 juta. Ah, betul ya? Kalau di sini 300 berapa? 200 juta. Sini 100. Ah, ya. Jangan salah Bu ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu ngitung nggak salah itu. Hah? 60% dari 300. Ya, salah entah enggak. Pokoknya begini misalnya. Misal begini kawan sekalian. Ini rumah yang ini 100. Lalu ada mobil Kijang super. Kijang harga 50 juta terjual. Kita telusuri itu mobil Kijang punya siapa? Punya berdua. Yang beli siapa? Berdua. Berapa persen? Diselidik-selidiki sampai kemudian ketemu 50% haknya si istri, 50% haknya suami. Jadi 25. Sini total semua. Apalagi hartanya? Hartanya ada tabungan, ada deposito, ada emas banyak. Pokoknya total 900 juta. Di sini. Hartanya si perempuan ini. Dia wafat. Hartanya ini. Sedang yang sini nanti total rumah dari yang ini, kemudian mobil Kijang tadi, terus apalagi. Kita tapi ingin selesaikan ini. Nah, di sini kawan sekalian, kalau ternyata bisa kita simpulkan ada harta yang sudah murni milik pribadinya sebelum nikah sudah punya itu harta, ada pula yang dimiliki bersama karena memang masing-masing andil untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya. Bisa nanti aset berupa rumah atau sawah atau kebun atau apalah, yang jelas ketika diusahakan bersama, maka mestinya ketika terjadi perpisahan hidup ataupun mati, mesti dipisahkan terlebih dahulu berapa haknya si istri, berapa haknya suami. Di sini 800 juta itu adalah hak yang sudah murni milik si muslim saja. Kalau tadinya ada yang berkaitan dengan hak si istri, boleh jadi lebih dari 800 juta. Tapi 800 yang ingin kita selesaikan adalah yang sudah murni milik si muslim tadi. Maka dalam hal ini ketika ini sudah bersih milik si muslim pribadi, istri dapat 200 sedangkan ayahnya si muslim 600 lebih banyak, tidak bakal komplain. Tapi beda dengan kalau ternyata aset rumah dibangun berdua, lalu muslim meninggal dunia.
ini rumah dijadikan warisan si muslim buat istrinya, padahal istri sebelumnya pernah ikut bersama-sama membangun. Maka dalam hal ini menjadikan rumah ini sebagai warisan berarti nanti ada kezaliman karena memberikan kepada istri dan ayah nanti ini adalah makan harta sebagian dari istrinya si muslim, yakni menantu akhirnya. Nah, di sini maka tidak boleh, harus terlebih dahulu dibersihkan kalau ternyata ada hak milik orang lain. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain tadi sudah kita jelaskan di sini, dan contoh juga di mana ayah akan mendapatkan sisa sendirian. Kalau ternyata ada contoh yang lain, seorang muslim wafat meninggalkan anak laki-laki. Lalu ada istri. Atau bisa dibalik. Misal bukan muslim lagi, sekarang muslimah yang wafat. Muslimah wafat. Lalu ada suami. Dan ada anak laki-laki. Di sini kawan sekalian, ada misalnya ayah. Karena ini yang kita bahas. Ayah dapat berapa? Muslimah ketika wafat ada suami, ini ada anak laki-laki, ada ayah. Pertama suaminya akan dapat berapa? Ada anak laki-lakinya si muslimah. Dia dapat 1/4. Kalau tidak ada anak laki-lakinya si muslimah, maka suaminya dapat 1/2. Sesuai yang tersebut dalam ayat. Pernah kita bahas ini saudara-saudara beberapa waktu lalu. Suami dalam hal ini 1/4, anak laki-laki dapat sisa. Ayah dapat berapa? Terapkan dengan syarat-syaratnya. Ayah itu dapat sisa kalau mayitnya tidak punya keturunan. Sedang di sini ada keturunan. Lihat. Ayahnya si mayit 1/6 plus sisa kalau mayitnya punya anak perempuan. Di sini bukan anak perempuan. Berarti anak laki-laki. Ketika ayahnya si mayit bersama dengan keturunan laki-laki dari si mayit, berarti ayah dapat 1/6 saja. Maka di sini 1/6. Kalau misalnya hartanya si muslimah yang wafat ini adalah 12 juta, 1/4-nya 12 kali 1 12. 12 bagi 4 3. Harus digitu kan gitu. 12 kali 1 12. 12 bagi 6 2 juta. 12 kurang 3 kurang 2 sisa berapa? 12 kurang 3 kurang 2 sisa 7 juta. Kan gampang sebenarnya. Yang susah itu adalah menentukan ini suami dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, ayah dapat berapa. Tapi ketika dalam hal ini kita lihat ini adalah kesimpulan, ini kaidahnya. Ketika diterapkan pasti ketemu saudara-saudara. Nah, kalau ada contoh yang lain, ada muslimah wafat, lalu ada anak laki, anak perempuan, lalu ada ayah. Kemana suaminya? Suaminya sudah tidak ada. Ketika muslimah ini wafat, yang ada ketika dia wafat hanya anak laki, anak perempuan, dan ayah. Ibunya kemana? Tidak ada. Saudara laki dan saudara perempuan dari si muslimah, semua tidak ada. Mana suaminya? Suaminya juga sudah tidak ada dan ingin kita selesaikan hartanya si muslimah. Maka misal hartanya si muslimah ini adalah 6 miliar. Ini kan contoh, nggak masalah cuma contoh tulisan. 6 miliar. Nih kawan sekalian, ayah dapat berapa? Lihat. Dapatkah sisa sendirian? Tidak. Mayitnya punya keturunan. Di sini ada keturunan, di sini tidak punya. Syarat tidak punya berarti ini ayah tidak mungkin dapat sisa. 1/6 plus sisa. Ingat, mayitnya punya anak perempuan. Iya, ada anak perempuan, tapi ada anak laki-laki juga.
Berarti pakai yang ini. 1/6 ini mayit punya keturunan laki dan perempuan, atau ada laki tidak ada perempuan. Tapi ketika mayit punya anak laki-laki dan atau anak perempuan, yang jelas ada laki-lakinya, membuat ayah dapat 1/6 saja. Ini dapat sisa 6 miliar. Ayahnya 6 bagi 6 1 miliar buat ayahnya. Sisanya 5 miliar. 5 miliar ini bagaimana cara baginya? Ini laki-laki, anak laki-laki ini jatahnya 2, sedangkan perempuan jatahnya 1. Allah nyatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki bagiannya adalah sama dengan yang didapatkan oleh 2 orang anak perempuan. Ketika satu-satu di sini, maka laki-laki ini haknya 2, perempuan ini haknya 1. 5 dibagi 3. Berapa? Hah? Kalau 2, dah lebih ya. 1, berapa? 8. 1,6. Apa 7 lah ya? 1,7. Betul? Di sini berapa? Berapa di sini? 2,7. Ketemunya berapa? 4. Baru 4. Padahal 5. Kalau 2 kebanyakan. Nah, itu dihitunglah pakai kalkulator nanti gampangnya. Tapi ini gambarannya bahwa 5 miliar ini adalah dibagi 3, nanti yang 2 bagian adalah haknya anak laki-laki, sedang yang perempuan adalah 1. Kalau ada contoh yang lain, seorang meninggal, ahli warisnya ada istri, lalu ada anak perempuan. Ini ahli warisnya, istri, anak perempuan, lalu ada ayah. 3 ahli waris. Muslim wafat, ada istrinya, ada anak perempuan, ada ayah. Ini ikhwan sekalian, bayangkan apa yang menjadi contoh ini seperti terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah kita. Si fulan meninggal, ada istrinya, ada anak perempuannya, ada ayah kandungnya. Jadi ketika ini tidak hanya sebatas pada tulisan ini, karena kadang-kadang membahas dan ketika kemudian melihat pada tulisan dan tidak kemudian dibayangkan dengan kehidupan nyatanya, boleh jadi akan kebingungan. Istri dalam hal ini dapat 1/8. Karena si mayit tadi punya, di sini ada anak perempuan. Istrinya 1/8. Anak perempuan 1 orang dapat 1/2. Ayah dapat berapa? 1/6 plus sisa. Berapa misal warisannya? 24 juta, miliar. 24 juta. 24 bagi 8? 3 juta. 3 ini miliar ya? 3 miliar. 3 miliar di sini haknya istri. 24 bagi 2 haknya anak perempuan. Berapa? 12. Ini haknya ayah 1/6. 24 bagi 6? 4. Tambah, karena ada tambah sisanya di sini. 4 tambah berapa? Sisanya berapa? 24 bagi kurang 3, kurang 12, kurang 4, 5. Sama dengan? Kan selesai. Banyak coretan jadinya. Nah ini ya kawan sekalian,
ini adalah pembahasan ayah dengan beberapa contoh sekaligus ini adalah rumus dan kaidah. Tadi seorang ayah akan dapat sisa kalau mayit tidak punya keturunan sama sekali. Ayah dapat 1/6 plus sisa kalau mayit punya anak perempuan. Ini contohnya. Ayah dapat 1/6 saja kalau mayitnya punya keturunan laki dan perempuan atau laki-laki saja. Yang jelas ada laki-laki membuat ayah dapat 1/6 saja. Nah, ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, sampai di poin ini gambaran pembahasan tentang seorang ayah akan dapat 3 kemungkinan tadi dengan syarat-syarat yang mesti diberlakukan. Bila ada, maka ikuti dengan ketentuan apakah nanti dapat asabah sisa atau 1/6 plus sisa atau 1/6 saja. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di ini saja pembahasan. Sebenarnya bisa dilanjut kepada bagian ibu, tetapi khawatir tambah pusing bagi bapak ibu sekalian. Maka mungkin sekalipun sebenarnya waktu belumlah selesai, tetapi pembahasan sudah selesai lebih dulu. Insya Allah kalau ada hal yang nanti belum jelas bisa ditanyakan. Waktu insya Allah lebih luas untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah sudah selesai materinya. Mudah-mudahan kita semua paham dan mengerti dengan atas apa yang dijelaskan. Kalau masih pusing nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, untuk sementara kita akhiri terlebih dahulu. Tapi kalau belum tersedia nggak apa-apa berbuat pertanyaan. Konsumsi Ustaz. Udah ada. Udah sedia. Tinggal diangkat. Selanjutnya adalah sesi konsumsi. Nanti sambil berjalannya sesi konsumsi ada beberapa poin yang ingin disampaikan ya terkait yayasan dan Rumah Quran Al Faruq.